Baik, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman semester 6. Di mata kuliah Sistem Kepartaian dan Politik pada pertemuan 5 ini kita akan membahas apa sih itu sebenarnya tipologi partai politik. Sebelumnya kita udah membahas secara mendetail di materi walaupun tidak intens, kita sudah membahas fungsi partai politik. Nah, untuk pertemuan kali ini teman-teman, mari kita kaji apa sih itu sebenarnya tipologi partai politik. Artinya jenis-jenis partai politik itu apa aja sih? Nah, nanti teman-teman di sini bisa kaji lebih dalam. Maka dari itu teman-teman akan saya share slide-nya supaya teman-teman bisa sambil memahami, kita sambil baca-baca slide yang sudah disajikan. Berikut akan saya share screen, tunggu sebentar. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, bisa Bapak Ibu sekalian lihat di slide atau di screen teman-teman terkait slide yang akan saya paparkan untuk Anda semua. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai pembahasan tentang tipologi partai politik seperti yang akan saya janjikan sebelumnya. Nah, tipologi partai politik ini sebenarnya terklasifikasi terhadap berbagai jenis, teman-teman. Ada berbagai kriteria, ada berbagai jenis. Misalnya, contoh asas dan orientasi. Nah, nanti asas dan orientasi pun akan terbagi menjadi beberapa tipologi. Tapi secara umum, teman-teman, ada 3 jenis tipologi partai politik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah partai politik yang berbasiskan asas dan orientasi. Kemudian yang kedua adalah berbasiskan komposisi dan sifat anggota. Dan yang terakhir adalah basis sosial dan tujuan. Nah, itu apa sih maksudnya yang saya utarakan itu? Kita akan bahas pada slide selanjutnya, teman-teman. Pertama kita akan bahas dulu apa sih itu partai politik yang berbasiskan asas dan orientasi. Jadi teman-teman, partai politik berdasarkan asas dan orientasi itu lebih kepada kategorisasi partai yang berbasiskan tujuan. Arahnya kemana sih si partai ini? Warna partainya seperti apa sih? Nah, dalam basis asas dan orientasi ini teman-teman, partai politik itu dibagi menjadi 3 tipe. Tipe pertama adalah partai politik pragmatis, kemudian yang kedua adalah partai politik doktriner, dan yang ketiga adalah partai politik kepentingan. Bedanya apa? Nanti kita akan bahas sekarang. Kita mulai dari partai politik pragmatis, teman-teman. Partai politik pragmatis adalah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat waktu pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya partai ini maksudnya partai ini ada program, ada kegiatan, ada ideologi, tapi isi program dan kegiatan ini tidak mengacu pada ideologi yang kaku. Misalnya, partai tersebut merupakan partai dengan ideologi nasionalis. Bukan berarti dengan ideologinya yang nasionalis, semua programnya harus berbicara tentang cinta tanah air, tentang bela negara, dan lain sebagainya. Tapi ini lebih fleksibel melihat apa yang masyarakat butuhkan. Itu yang menjadi gambaran dari partai politik pragmatis. Nah, perubahan waktu, kemudian situasi, kemudian juga kepemimpinan mungkin akan merubah program, mungkin akan mengubah kegiatan, juga dengan penampilan partai politik tersebut. Jadi partai politik ini sangat fleksibel. Jenis partai politik pragmatis itu sangat fleksibel. Jadi walaupun dia kemudian akan berganti kepemimpinan, kemudian situasi dan politik berubah, di mana misalnya presiden dari partai mana, mereka akan menyesuaikan. Itu definisi dari pragmatis sebenarnya. Ngiring we ka mana nu kiranya menguntungkan.
Jadi nggak matok kepada satu ideologi yang kaku partai jenis ini tuh. Nah, partai politik pragmatis itu cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun oleh pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang pemimpin. Jadi tergantung ketua partai yang memegang tampuk kekuasaan pada saat itu warna partainya. Kita ambil contoh Partai Demokrat. Partai Demokrat di awal berdirinya itu dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, pada saat itu sebagai partai baru dia mencitrakan diri sebagai SBY khususnya ya, sebagai partai yang sebagai pribadi yang terzolimi oleh rezim Megawati dan lain sebagainya. Namun di sisi lain SBY juga menghadirkan citra-citra partai yang moderat. Citra-citra partai yang kiranya memberikan pembaruan dari partai yang sudah-sudah. Nah, kemudian berganti pada tampuk kekuasaan berikutnya ada Anas Urbaningrum. Ada perbedaan warna. Terus sampai kemudian sekarang pecah KLB, Partai Demokrat KLB dengan Partai Demokrat AHY, anak dari SBY. Nah, itu juga merupakan bagian dari pragmatisisme dari partai politik. Itu efeknya seperti itu. Nah, partai jenis ini biasanya terorganisir secara agak longgar. Namun, hal ini tidak berarti partai politik pragmatis tidak memiliki ideologi sebagai identitasnya. Semuanya, baik itu Partai Demokrat, baik itu Partai PDI Perjuangan, atau kemudian Partai Golkar sekalipun, mereka pasti punya ideologi. Nah, kalau contoh di luar seperti apa, Pak? Contohnya adalah Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat. Keduanya merupakan contoh dari partai pragmatis. Jadi semuanya tergantung dengan pemimpin yang menguasai atau mendominasi partai tersebut. Nah, kemudian selain partai pragmatis, ada juga partai doktriner. Apa sih itu partai doktriner? Nah, ini yang menarik. Partai doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan yang konkret sebagai penjabaran ideologi. Nah, kalau ini sangat kaku, teman-teman. Jadi ideologinya A, otomatis program dan kegiatannya itu berkaitan dengan A. Nggak bisa ke B, nggak bisa ke C, nggak bisa ke D. Selagi A, ya A. Gitu. Nah, ideologi yang dimaksud di sini ialah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara konkret dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Nah, yang menarik, partai politik doktriner itu memiliki aparat partai dan mereka melakukan pengawasan langsung terhadap proses perjalanan program-program serta manuver kader-kadernya. Nah, pergantian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu. Itu yang perlu digarisbawahi. Hanya pada tingkat tertentu. Tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar partai, karena partai doktriner itu ideologi partainya sudah dirumuskan secara konkret dan terorganisasikan atau terorganisir secara ketat, teman-teman. Artinya ideologi dan program itu sinergi, sinkron, dan harus saklek seperti itu. Nah, contohnya apa sih Pak partai doktriner? Partai komunis di berbagai belahan dunia manapun. Kita lihat Partai Komunis Indonesia pada kisaran tahun 1959 sampai tahun 1965, ideologi mereka merupakan ideologi komunis. Nah, program-programnya pun teman-teman bisa dilihat berkaitan dengan basis masa mereka, yaitu kesejahteraan petani, kesejahteraan buruh, dan lain sebagainya, kaum papa, kaum miskin, kaum lemah, dan lain sebagainya. Kemudian juga bahkan yang lebih progresif, program mereka pada saat itu adalah mempersenjatai petani sebagai angkatan kelima pada saat kampanye atau propaganda Ganyang Malaysia. Jadi skupnya pada hal-hal seperti itu. Yang paling bisa diambil contoh di berbagai belahan dunia lain adalah Partai Komunis Uni Soviet pada saat itu. Oke, pada saat itu yang ketua partai adalah Lenin. Ketika berganti ke Stalin, ketika berganti ke Nikita Khrushchev, ketika berganti ke Brezhnev dan lain sebagainya, ya mereka punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda.
Lenin dan Stalin, ya mungkin mirip lah Lenin dan Stalin. Apalagi Stalin itu merupakan algojo pemimpin yang paling sadis sepanjang masa sepanjang Uni Soviet berdiri dengan gulagnya. Namun teman-teman, baik itu Lenin, baik itu Stalin, baik itu Brezhnev, baik itu Nikita Khrushchev, mereka menjalankan haluan-haluan yang sudah ditentukan oleh partai. Jadi ketika Partai Komunis bilang A, programnya itu harus A, tidak boleh ada yang melawan, tidak boleh ada oposisi, ya ketua partai harus menumbuh kembangkan hal tersebut. Ada misalnya yang bandel, ya petugas partai yang turun tangan. Petugas partai bahkan berkoalisi dengan KGB. KGB itu adalah Dinas Intelijen Uni Soviet pada saat itu untuk menciduk orang-orang yang oposan atau oposisi atau berusaha mengganggu stabilitas negara pada saat itu. Jadi gitu ya, bisa teman-teman bedain ya antara partai doktriner dengan partai apa tadi sebelumnya? Partai pragmatis. Nah, satu lagi teman-teman ada partai kepentingan. Nah, partai kepentingan ini merupakan suatu partai yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Artinya partai kepentingan ini hanya mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu seperti kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok buruh, kelompok-kelompok agama, dan lain sebagainya. Makanya kemudian sering ada partai buruh, kemudian partai Islam, termasuk partai Katolik, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan partai-partai kepentingan. Partai ini sering ditemui dalam sistem banyak partai, tetapi kadangkala terdapat pula dalam sistem dua partai. Namun, ketika partai ini berkompetisi, mereka jarang sekali untuk menang jika sistemnya dua partai, karena sifat partai ini kurang mampu mengakomodasi sejumlah kepentingan masyarakat dalam jumlah banyak. Maksudnya, misalnya kita ambil contoh partai Katolik. Di Indonesia mungkin orang-orang Katolik bisa terakomodir aspirasinya dan lain sebagainya. Tapi apakah orang Islam mau gabung ke partai Katolik? Tapi kan ada Pak di berita Partai Damai Sejahtera punya kader orang Islam, ya memang, tapi kan hitungannya jari. Itu pun hanya cari sensasi dan lain sebagainya gitu, bukan murni ingin mengembangkan ajaran Katolik dalam kehidupan bernegara. Jadi gitu, partai kepentingan kelemahannya hanya mengakomodir kelompok-kelompok tertentu dan sangat amat jarang untuk bisa memenangkan. Tapi kasusnya di Indonesia, karena di sini mayoritas adalah partai Islam, partai-partai tersebut nyatanya bisa menjadi sebuah kompetitor dalam pemilu-pemilu dari tahun ke tahun. Tahun 55, teman-teman bisa lihat Masyumi dan PNUI itu bahkan bisa menginjak peringkat kedua dan ketiga. Masyumi dan PNUI. Kemudian juga pada masa Orde Baru, PPP atau Partai Persatuan Pembangunan itu selalu peringkat kedua. Dan pada tahun 1999 bahkan PKB bisa mengirimkan ketuanya menjadi presiden, yakni Abdurrahman Wahid. Memang dalam kasus agama mayoritas, partai politik tertentu bisa melakukan sebuah gebrakan, namun untuk memenangkannya rasanya sulit. Karena kemudian di Islam sendiri saja kan teman-teman bisa ketahui beda-beda. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, Irsyad, Syiah, dan lain sebagainya, beda-beda pecah. Nggak ada satupun partai politik yang bisa mengakomodir semua sebagai satu kelompok Islam yang tunggal, nggak ada. Pun halnya ada 212 nih per tahun 2017 ngakunya sebagai perwakilan umat. Ada aja gini yang tidak mengakui 212, bukan tidak mengakui, tidak berkontribusi dalam 212 karena perbedaan pilihan politik. Orang 212 bilang Ahok penista agama, haram hukumnya mencoblos dan lain sebagainya, haram jenazahnya disolatkan dan lain sebagainya. Tapi banyak orang Islam yang milih. 42% dari pemilih Basuki Cahayapurnama kan nggak semua orang Tionghoa, Konghucu, dan Kristen. Ada juga kok orang Islam. Tuh, nah makanya kemudian kesimpulannya adalah sulit bagi kita untuk
melihat partai kepentingan itu bisa memenangkan sebuah kompetisi. Nah, kemudian tipologi yang kedua adalah komposisi dan fungsi anggota. Nah, kalau menurut komposisi dan fungsi anggota, teman-teman, aduh saya mohon maaf ya, ini pileknya sangat mengganggu. Menurut komposisi dan fungsi anggota, partai politik itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah partai massa dan partai kader. Yuk kita kaji bersama apa sih itu sebenarnya partai politik massa. Nah, partai politik massa ini merupakan partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, serta mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat, sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan dan kesatuan nasional dapat dipelihara. Nah, umumnya masyarakat juga cenderung dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. Biasanya partai politik massa ini punya buzzer yang sering menyuarakan hashtag dukungan kepada kebijakan tertentu. Contohnya dukung Omnibus Law. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari strategi partai politik massa. Atau kemudian dukung undang-undang cipta kerja, ya sama lah. Pokoknya intinya semua kebijakan yang pemerintah lakukan seperti vaksinasi dan lain sebagainya, vaksinasi aman, biasanya didukung dan dimobilisasi oleh masyarakat tertentu. Nah, partai ini seringkali merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat untuk berada dalam lindungan partai guna memperjuangkan dan melaksanakan program-program yang pada umumnya bersifat sangat populis. Kelemahan partai ini, nah ini, walaupun punya basis massa yang banyak, tetap saja partai ini punya kelemahan. Yakni pada saat pembagian kursi jabatan dan perumusan kebijakan, karena karakter dan kepentingan setiap kelompok dan aliran akan sangat menonjol. Ketidakmampuan partai dalam membuat keputusan yang dapat diterima semua pihak merupakan ancaman bagi keutuhan partai. Ya, bisa kita lihat sendiri bagaimana sekarang Jokowi ketika memenangkan pemilu tahun 2019, dia repot bukan main pada saat bagi-bagi kursi menteri. Bukan main. Makanya kemudian banyak orang-orang yang dipaksakan untuk menjadi menteri. Orang-orang yang dipaksakan untuk mendapatkan kue. Contohnya Kemenpora. Nah, Kemenpora aja Kemenpora aja menterinya orang tua. Judulnya Kementerian Pemuda, tapi yang ngurus orang tua, boomer dan lain sebagainya. Kemudian juga ya di aspek-aspek lain juga sama lah. Nah, artinya ketika salah satu calon memenangkan pemilu, dia akan mendapatkan pusing fase 2 karena harus bagi-bagi kue dan lain sebagainya. Nah, partai ini umumnya contohnya terdapat pada negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Seperti Barisan Nasional di Malaysia yang merupakan koalisi kelompok Melayu, Cina, dan India. Padahal teman-teman jika pengen tahu, gesekan antara ketiga kelompok ini di Malaysia itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Nah, yang kedua adalah partai kader. Partai kader ialah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Nah, artinya partai ini sebenarnya terkesan sangat elitis. Maksudnya elitis itu eksklusif hanya difokuskan pada manuver para elit pada saat itu. Nah, struktur organisasi partai pun sangat hierarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. Jadi komandonya itu sangat jelas. Nah, karena sifatnya yang demikian, partai kader, nah itu seperti yang tadi saya bilang, disebut sebagai partai yang sangat elitis. Contoh partai kader terdapat pada Nazi Jerman. Nah, Nazi Jerman ini tokohnya teman-teman bisa ketahui bersama, namanya adalah Adolf Hitler. Sistem komandonya sangat jelas, kemudian sangat ketat, kemudian kaderisasi berjenjang dan intensif, penegakan disiplin partai pun sangat konsisten dan tanpa pandang bulu.
Kalau kata Hitler, bantai Yahudi, ya semua yang Yahudi. Mau dia orang Jerman sekalipun, mau dia orang Polandia sekalipun, mau dia orang Austria sekalipun, sikat habis, bebat habis. Begitu. Nah, Partai Komunis di berbagai belahan dunia juga merupakan partai kader. Karena mereka memiliki sistem kaderisasi yang sangat berjenjang dan intensif. Jadi partai kader nih nggak, waduh ini artis nih, cabutlah, tariklah buat apa namanya, buat meningkatkan apa namanya suara dalam kompetisi. Nah partai kader nggak butuh, di komunis partai kan cuma satu, ngapain dia nyari artis supaya dipilih, dan yang nggak usah. Ada yang ngelawan ya sikat, gitu kan komunis. Nah, kemudian basis sosial dan juga basis tujuan ini merupakan tipologi yang terakhir partai berdasarkan basis sosial dan tujuan. Nah, Gabriel Almond menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuan dan dibagi menjadi 4 tipe. Nah, yang pertama, teman-teman bisa lihat partai politik yang beranggotakan lapisan sosial dalam masyarakat seperti kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kemudian ada lagi tipe yang lain, yaitu yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha. Yang ketiga, partai politik yang anggotanya berasal dari agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Protestan, dan Hindu. Dan terakhir, anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu. Artinya, basis sosial dan tujuan ini merupakan rekapitulasi dari tipologi-tipologi dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang menarik tadi yang terakhir kata Almond, partai yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu. Di Indonesia ini sudah ada partai seperti itu, yakni Partai Aceh. Di Aceh ada 3 atau sampai 5 partai pada saat pemilu terakhir ikutan pemilu. Partai Aceh apa, partai ini, pokoknya ada banyak. Nah, itu mengacu kepada suku bangsa tertentu. Nah, tapi dalam kenyataannya teman-teman, kebanyakan partai politik, ini mengacu kepada tipologi yang tadi sudah dijelaskan, kebanyakan partai politik itu nggak hanya mempunyai basis sosial dan kalangan tertentu, tapi juga dari berbagai kalangan dengan 1 atau 2 kelompok sebagai pihak yang dominan. Contohnya begini, teman-teman. PDI Perjuangan, walaupun isinya adalah orang-orang nasionalis, tapi ada juga orang-orang pesantren yang bergabung dengan PDI Perjuangan, seperti misalnya Zuhairi Miswari. Dia itu merupakan kader NU, tapi dia bergabung dengan dengan PDI Perjuangan. Kemudian juga ada Ulil Absar Abdallah. Yai Ulil itu merupakan seorang santri NU, pendiri jaringan Islam liberal, tapi dia bergabung dengan Partai Demokrat. Jadi nggak harus orang-orang yang misalnya dari Islam udah aja harus gabung ke Partai NU atau Partai Islam, nggak harus. Tapi dalam budaya demokrasi seperti ini, setiap orang berhak menentukan pilihannya sendiri untuk berserikat dengan siapapun. Nah, contoh lain yang paling mendunia, pendukung Partai Demokrat itu pada umumnya memang berasal dari kalangan menengah dan bawah. Itu di Amerika Serikat ya, bukan Demokrat. SBY. Partai Demokrat, partainya Obama, kemudian partainya Joe Biden sekarang, pada umumnya berasal dari kalangan menengah dan bawah, berkulit hitam, serta Katolik. Black Lives Matter. Namun hal ini tidak berarti pendukung partai ini nggak ada yang berasal dari kalangan atas, kulit putih, atau Protestan. Ada, walaupun tidak dominan. Gitu. Baik, demikian teman-teman yang hendak saya jelaskan pada pertemuan yang kelima ini. Saya mohon maaf ya kalau kurang maksimal dalam mengajar, terlebih dari suara, dan mungkin teman-teman terganggu dengan ingserekan yang namanya juga flu dan batuk. Doakan saja kita semua diberikan kesehatan selalu, khususnya teman-teman, semoga sehat selalu, jangan sampai terkena sakit, karena repot kalau sakit di tengah pandemi seperti ini. Orang jadi takut, orang jadi curiga. Saya aja ini sekarang pilek, batuk, orang pada bingung, pada jaga jarak ngobrol sama saya, kerasa tuh sama saya. Sampai ibu saya pun, jangan pulang dulu, tinggal diam dulu di Majalaya berapa kali isolasi mandiri. Melelahkan memang di tengah pandemi ini. Semoga pandemi bisa segera selesai.
dan teman-teman bisa beraktivitas dan seperti sedia kala, dan kita bisa berjumpa kembali dalam tatap muka yang lebih interaktif, yang lebih mengasyikan, dan lebih kondusif. Demikian teman-teman, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.